Hasan, sudah siap? Silakan Pak Hasan. Pak Hasan, Masih ya, di-record. Pastikan di-record. Pak Hasan, monggo di-record. dijadikan pos, Bu. Sama Bu Yusvita. Ya Allah. Sudah langsung saja Bu ya, meskipun nggak keluar ada di laptop Bu. Sudah di-record. Kan sudah dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Apakah anak semua? Alhamdulillah semua. Anak-anakku sekalian, saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Silahkan kamu mendengarkan. Anak-anakku sekalian, saya akan memberitahu satu persatu siapa yang hadir. Yang pertama, siapa? Yusvita ada? Yusvita? Oh ya ada, alhamdulillah. Bapak Toha ada? Toha? Nanda Toha? Ada. Kemudian Yusuf ada? Ada. Kemudian Pak Toha ada? Oh, ada. Alhamdulillah semuanya anak-anak ini semuanya hadir semua dan sehat semua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita bahas bisa dapat dipahami semua dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, sekarang siapa yang tahu dasar negara kita? Ayo, dijawab anak-anak. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oh iya, Toha yang menjawab. Apa Toha? Pancasila. Oh, betul sekali. Tepuk tangan untuk Anda Toha yang telah menyebutkan bahwa dasar negara adalah sebagai Pancasila. Anak-anakku sekalian, ya maka dari itu, ya sekarang mari kita membacakan Pancasila karena Toha yang menjawab pertama, maka Toha yang akan memimpinnya. Silakan Toha. Ya, silakan. Ya, dibaca nanti semuanya diikuti. Pak Guru juga ikut kepada Toha untuk membacakan Pancasila. Jadi mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul.
Taha, saya ucapkan selamat untuk Taha, ya, yang sudah bisa menjawab pertanyaan Pak Guru tadi tentang dasar negara yaitu Pancasila. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah, Guru bacakan dulu ya. Ini siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi alternatif, kemudian mengetahui energi tentang energi alternatif, dan menyebutkan sumber-sumber energi alternatif, serta menulis pokok-pokok informasi yang menggunakan kosakata baku dari kalimat-kalimat efektif. Anak-anakku sekalian, pada tema kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif, yaitu tema 6, subtema 3. Anak-anakku sekalian, sekarang keluarkan buku kalian masing-masing. Dikeluarkan. Sudah, anak? Oh ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, definisi dari energi alternatif, ini siapa yang anak? Yang dimaksud dengan energi alternatif anak-anak? Siapa yang jawab? Oh, Yuswina. Betul sekali. Ini semua energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil atau yang sering kita sebut bahan bakar minyak atau dikenal dengan BBM. Apa BBM, anak? Ayo. Bahan bakar minyak. Oh, betul. Anak-anakku sekalian, mengapa harus ada energi alternatif? Ayo. Mengapa harus ada energi alternatif? Tahu anak? Siapa yang tahu? Ayo, dijawab anak. Angkat tangan. Oh, tidak ada yang angkat tangan. Pak Guru langsung beritahu saja ya. Wah, pencarian dan penggunaan energi alternatif ini anak-anak sudah diusahakan manusia karena semakin menipisnya persediaan bahan bakar minyak. Anak-anakku sekalian, adapun beberapa salah satu contoh energi alternatif. Yang pertama, anak-anakku sekalian, energi gerak angin. Kemudian yang kedua, ada yang namanya energi gerak air. Yang ketiga, anakku sekalian, energi alternatif tersebut berupa energi panas matahari. Anakku sekalian, energi alternatif tersebut ada banyak kelebihannya dibandingkan dengan energi-energi yang lain. Di antaranya, anakku sekalian, kesediaannya yang melimpah. Mengapa anak melimpah? Karena berada di sekitar kita. Angin juga berada di sekitar kita. Air juga berada di sekitar kita. Matahari juga berada di sekitar kita. Ini merupakan kelebihan dari salah satu energi alternatif. Kemudian kelebihan yang lain apa, anak-anak? Ramah terhadap lingkungan. Ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, mudah diperoleh. Seperti yang Guru sampaikan tadi, mudah diperoleh karena berada di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, ketiga energi tersebut dapat diubah menjadi energi listrik sebagai pengganti bahan bakar minyak. Dengan penemuan ini, diharapkan manusia bisa mengurangi
ketergantungan terhadap yang namanya BBM. Anak-anakku sekalian, kemudian gerakan angin tersebut baik merupakan energi alternatif mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian dimanfaatkan nelayan untuk menggerakkan perahu. Karena zaman dahulu anak-anak belum ada mesin. Ya, jarang perahu-perahu nelayan yang pakai mesin. Maka cuma memanfaatkan energi gerak yang namanya angin. Misalnya anak-anak sekalian, misalnya di dalam perjalanan misalnya zaman dahulu, misalnya sampai 5 jam, karena pakai apa? Pakai cuma gerakan angin. Sekarang bisa ditempuh dengan 1 jam. Berapa selisihnya anak-anak? Berapa? Dulu 5 jam, sekarang ditempuh dengan 4 ditempuh dengan 1 jam. Ini jauh anak-anakku sekalian, memanfaatkan angin zaman dahulu, ini selisihnya bisa 4 jam. Anak-anakku sekalian, kemudian manfaat angin selanjutnya, ini membantu proses penyebaran benih tanaman atau penyerbukan yang namanya alami. Kemudian membantu menentukan bagi para pelaut. Kemudian yang keempat, sebagai sarana olahraga, terjun payung, dan perayaan. Kemudian anak-anakku sekalian, angin tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu, ya, yaitu dengan memanfaatkan yang namanya gerakan angin. Anak-anakku sekalian, inilah salah satu gambar. Ya, coba dilihat anak-anak. Ini gambarnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, yang mana ini ya merupakan energi gerak angin. Ini termasuk salah satu energi yang memanfaatkan bayu atau angin. Anak-anakku sekalian, sekarang apa kelebihan daripada energi alternatif berupa angin tersebut? Yaitu tanpa mencemari terhadap lingkungan, sama dengan yang tadi, karena berupa air. Energi angin tersebut anak-anakku sekalian yang sangat dibuat skala yang sangat besar. Kemudian listrik yang dihasilkan tidak menimbulkan emisi. Emisi ini tidak menimbulkan misalnya seperti pabrik-pabrik yang lainnya, tidak menimbulkan pencemaran terhadap yang namanya lingkungan. Anak-anakku sekalian, kemudian turbin angin tersebut menggunakan ruangan yang lebih dibandingkan pada pembangkit listrik pada umumnya. Anak-anakku sekalian, di samping ada kelebihannya, PLTB tersebut ada juga kekurangannya. Siapa yang tahu anak-anak? Kekurangan daripada pembangkit listrik tenaga bayu. Ayo anak-anak. Ayo. Oh ya betul, kekuatan angin tidak selalu tetap. Ayo siapa lagi yang bisa menjawab? Yusvita. Nada Yusvita? Oh ya betul, memerlukan biaya yang sangat mahal. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang bisa? Coba. Dandari. Ini,
Oh iya ya, katakan dulu. Ya betul ya, betul jawabannya betul 100 ya. Ini membutuhkan turbin angin yang banyak, juga memberikan area yang luas. Ini kekurangannya. Kemudian kekurangan dari PLTB tersebut selanjutnya adalah ya Pak Guru saya sampaikan ini turbin angin menjadi ancaman bagi kehidupan liar seperti burung. Ya, kalau burung misalnya ya, terbang ke arah turbin angin tersebut juga bisa membahayakan, bahkan bisa mati. Ya. Ini kekurangan dari yang namanya PLTB, yaitu anakku sekalian yang sudah disebutkan temanmu tadi. Yang pertama, kekuatan angin tidak selalu tetap, memerlukan biaya yang mahal, memerlukan biaya dan perawatan yang tinggi. Juga turbin angin menjadi ancaman bagi kehidupan liar seperti burung yang terbang ke arah turbin. Anak-anakku sekalian, energi alternatif yang selanjutnya adalah yang sudah saya Pak Guru sebutkan tadi, apa anak? Gerakan air. Energi ini anak-anakku sekalian ini merupakan energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi dasar air ini dilakukan membuat bendungan untuk menampung air. Kemudian di dalam bendungan tersebut anak sekalian kemudian digabungkan dengan pipa yang diarahkan menuju turbin. Makin banyak air yang mengalir pada turbin, energi yang dihasilkan ini anak sekalian semakin besar. Baiklah anak sekalian, apa saja yang kalian tahu tentang kelebihan air? Siapa yang tahu kelebihan air? Untuk apa air manfaatnya? Yang kalian ketahui? Oh ya, angkat tangan. Apa air itu anak? Penggunaan air antara lain apa anak? Mandi. Ya betul, mandi. Kemudian penggunaan air selanjutnya, siapa yang bisa menjawab anak? Ini, jawabnya ini. Katakan. Apa gunanya? Apa kalian tahu tentang manfaat air? Di samping mandi, apa lagi anak? Oh ya, betul sekali. Yaitu kemudian minum, bisa dibuat untuk minum dan juga bisa dibuat untuk memasak. Kemudian apa lagi anak? Untuk mengairi sawah. Baiklah anakku sekalian, di samping untuk mandi, untuk memasak, untuk mengairi sawah, untuk menyiram tanaman, ini sebagai sarana olahraga yang kita kenal dengan arung jeram. Bisa renang atau kita kenal dengan misalnya bola air dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, di samping sebagai untuk mengairi sawah, untuk mandi, memasak, juga sebagai pembangkit listrik tenaga air yang kita kenal dengan PLD. Ini anakku sekalian yang memanfaatkan aliran air. Ini contohnya anakku sekalian, gambar ya turbin. Ya, yang ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya juga ada kelebihannya. Energi listrik tersebut yang memanfaatkan tenaga air, yaitu PLTA, ada kelebihannya. Siapa yang tahu anak kelebihannya? Angkat tangan. Oh, Tuhan yang menjawab. Apa Tuhan?
ramah terhadap lingkungan. Kemudian apalagi anak-anak? Apalagi anak? Tidak menyebabkan korosi yang dapat merusak ekosistem air. Karena ini ya airnya tetap bersih meskipun dipakai untuk pembangkit listrik tenaga air cuma lewat baling-baling saja prosesnya cuma lewat, sehingga anak-anakku sekalian airnya tetap bersih. Kemudian anak-anakku sekalian, tenaga sumber listriknya paling bersih dibandingkan dengan energi-energi yang lainnya. Kemudian kapasitas output yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga tersebut, anak-anakku sekalian, lebih besar dibandingkan dengan listrik lainnya. Kemudian air yang tertampung dalam bendungan ini juga dapat digunakan keperluan lainnya. Selain untuk pembangkit listrik, untuk irigasi. Ayo irigasi anak-anak. Ayo siapa yang tahu anak? Dijawab. Siapa? Apa artinya irigasi? Irigasi adalah anakku sekalian. Oh ya. Apa itu? Angkat tangan. Ya. Irigasi adalah pengairan untuk mengairi sawah. Betul sekali jawaban Ananda Yuswita. Kemudian juga sebagai cadangan air. Anak-anakku sekalian, sekarang energi alternatif yang ketiga, salah satunya yang sudah saya sebutkan Pak Guru tadi adalah pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan sinar matahari. Ini anak-anak gambarnya salah satu pembangkit listrik tenaga surya. Ini namanya anak-anak namanya panel surya yang berada di rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, energi panas matahari tersebut anak-anakku sekalian, ini sinar dan panas matahari ini merupakan sumber energi yang utama bagi manusia. Kenapa anak-anak? Karena energi matahari ini dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hasan, waktunya habis. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya Allah. Marilah pertemuan kali ini tutup dengan pembacaan doa. Ya, semoga apa yang kita bahas tadi bisa anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Jangan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Hasan sudah lega ya habis praktek ya? Iya Bu, cara-cara sinyal dulu 3 tempat. Pak, tiap hari ngajar di mana? Sekarang ini ngontrak kantor ini, dari rumah ke rumah teman, langsung hujan. Nah, Bu Irma ada pertanyaan. Oke, Ya, Bu baik. Irma, pertanyaan, monggo. Pak Hasan, ya, selamat sudah selesai, sudah berusaha keras dari awal, gitu, G. Ya, saya tahu jenengan bersemangat, berusaha. Mudah-mudahan usahanya ini apa ya?
ya menghasilkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Amin ya Allah. Amin. Oke. Namun sekali lagi namanya belajar itu tidak ada istilahnya berhenti atau selesai, nggih, Pak Hasan, Ya, ya, karena Ma. harus terus berkembang. Baik. Pada umumnya mengajar itu Pak Hasan seperti ini ya, menyampaikan materi panjang lebar begitu untuk siswanya supaya siswanya paham apa yang dimaksud atau yang disampaikan Pak Hasan. Apakah seperti itu? Itu Bu, gara-gara saya tergesa-gesa sehingga ingatnya panjang begitu Bu. Bahkan banyak materi-materi yang berada di FFP itu belum saya laksanakan. Hak konsen. Karena tadi hujan lari-lari, mohon maaf Bu ya. Tidak perlu mohon maaf Pak, karena memang kita ini ngajar itu kapan saja akan ketemu kondisi apapun. Ketemu kondisi seperti itu, ketemu kondisi yang tiba-tiba tidak sesuai dengan harapan kita, tidak hanya karena ujian Pak Hasan, tapi pada kenyataannya di lapangan ya bisa seperti itu. Nah, sebagai guru profesional, Pak Hasan harus siap dalam kondisi apapun. Begitu. Gunanya RPP, perencanaan itu merencanakan. Jadi, bukan karena mengajarnya yang penting, tapi merencanakan itu juga adalah bagian dari yang penting. Bukan mengajarnya saja ya Pak Hasan ya, tetapi kalau Pak Hasan merencanakan dengan baik, kemudian juga memikirkan problem-problemnya karena kondisinya di daerah sana itu pasti selalu ada problem, maka harus tetap dipikirkan, namanya antisipasi. Kalau begini, kalau kondisi kayak gini, solusinya apa? Itu harus selalu difikirkan. Karena memang di daerahnya Pak Hasan banyak sekali kondisi yang tiba-tiba berubah, kan begitu. Jadi guru yang profesional harus menyiapkan plan A-nya begini, kalau nggak sesuai ya plan B. Kalau plan B-nya nggak sesuai ya cari yang plan C, tapi ini sudah direncanakan semua. Jadi sebenarnya tidak ada kata tidak siap. Sebagai guru, kondisi apapun harus siap. Ye. Intinya begini Pak Hasan, yang belajar itu siswanya, bukan gurunya. Jadi berilah kesempatan banyak pada siswanya. Di indikator kalau disebutkan siswa bisa menulis, ya berikan kesempatan siswa bisa menulis, bukan Pak Hasan yang menulis. Kalau siswa bisa bicara atau menjelaskan, ya mereka yang berbicara dan menjelaskan, bukan Pak Hasan. Begitu. Intinya begitu. Yang belajar siswa bukan gurunya. Jadi berikan porsi yang lebih banyak pada siswa. Kalau seperti ini gurunya capek, jenengan ngos-ngosan, sudah tadi ada banyak masalah, jadi makin ruwet. Hidup ini tampaknya ruwet, padahal kan kita nggak boleh ruwet karena untuk siswa. Kasihan siswanya. Dibalik ya Pak Hasan. Sekarang mulai dibalik, dipikirkan siswa saya harus berlatih apa. Kalau salah atau belum bisa itu wajar. Pak Hasan lah yang akan mendampingi supaya bisa. Jadi melakukan kesalahan karena belum belajar itu enggak apa-apa. Tapi tetap memberikan kesempatan siswanya untuk belajar. Yang penting, bisa apa saja? Ya dicek lagi di tujuan pembelajarannya bunyi apa. Siswa bisa apa? Maka ajarilah mereka, latihlah mereka, berilah contoh sebanyak mungkin tentang apa yang mau Bapak sampaikan. Bukan Bapak yang menyampaikan semuanya. Capek Pak, ngos-ngosan lagi. Tapi tetap tidak tercapai tujuan pembelajarannya karena yang mencapai Bapak, bukan siswanya. Itu. Tidak perlu minta maaf, enggak apa-apa, kita sedang belajar soalnya ini. Yang penting Bapak tetap mau belajar dan mau berubah. Oh, yang belajar bukan Bapak, bukan gurunya, tapi siswanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rahma. Sukses Pak Hasan. Yang penting tetap mau berubah. Siap, Bu. Siap. Kita berusaha itu biasa ya, mencari sinyal, terus kemudian mempersiapkan macam-macam. Satu,
dari yang saya tanyakan Pak Hasan, Pak Hasan tadi itu ingin siswanya bisa apa? Ya seperti yang saya katakan tadi, bisa mengetahui materi yang saya ajarkan tentang energi alternatif. Media yang digunakan oleh Pak Hasan itu apa di dalam RPP itu? Gambar. 5 gambar. Ini boleh saya perlihatkan tadi, Bu. Silakan. Ini gambar medianya, jadi gambar. Pak Hasan, untuk memudahkan Pak Hasan ini tadi ngajar kelas berapa sih? Kelas 3. Kan Pak Hasan tadi kan tulis PPT ya. PPT. Kenapa kok tidak dibuka sama Pak Hasan tadi? PPT. Tadi nggak bisa, Bu. Itu kan langsung hujan, bling-bling terus. Langsung saya lari ke rumah teman, bling lagi. Yang bisa baik. Nah, lain waktu Pak Hasan bisa disiapkan. Tadi yang sudah disampaikan Bu Isma ada plan A, plan B, plan C itu adalah antisipasi. Nah, yang perlu saya informasikan bahwasanya kalau kita mengajar itu kan berusaha mentransfer apa yang kita punya kepada siswa, ya kan? Cara transfer berbagai macam strategi. Nah, kalau kita mengajar ada salah satu yang membuat siswa kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, apa yang membuat menarik bagi siswa? Mungkin yang membuat menarik bagi siswa itu gambar-gambar yang tadi. Nah, besok Pak Hasan bisa tetap belajar dengan mengintegrasikan teknologi ya. Kita tidak satu caranya kita belajar. Ya memang awal sama dengan saya dulu, saya juga ya, kemudian dipraktekkan secara terus akan bisa. Jadi gitu. Pak Hasan yang perlu digarisbawahi, penguasaan konsep dalam mengajar itu juga penting. Kemudian media yang diberikan kepada anak itu juga. Apa tahu artinya TPEC? Nggak tahu. Menghapus TPEC. Enggak dengar, Bu, enggak dengar. Suaranya enggak terdengar, suara. Oh ya, sudah. Hasan, Pak Hasan bawa Al-Quran? Bawa. Hasan buka Al-Quran sesuai dengan halaman yang di depan Pak Hasan itu buka Al-Quran itu, ya. Surat apa, Bu? Bisa aja. Buka, ya. Kebetulan yang Pak Hasan buka itu surat Al-Baqarah, Bu, pertama. Al-Baqarah. Coba baca ayat yang paling atas. Ayat yang paling atas coba dibuka. Dibaca ayat yang paling atas. Dibaca Pak. Ayat yang atas. Sesuai yang dibuka Bapak. Ayat yang paling atas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Sadaqallahul azim. Bapak menemukan ada bacaan tajwid enggak? Ada Bu. Bukan tiga saja bacaan tajwid yang ada di dalam kalimat tersebut. Sawaun. Mat wajib mutasil. Itu ada bacaan izhar, itu ada bacaan izhar, Tanwin alaihim. Tanwin mertu alaih. Guna. Idham. yang kedua Alaihim. Memati bertemu hamzah. Itu wajib. mati bertemu hamzah. Nah, satu lagi ya Bapak. Lam tumdirhum. Ikhfa lam tumdirhum. Dan ifa itu ada nun mati bertemu apa? Non mati bertemu dengan ral. Ya? Non mati bertemu dengan zal ikhfa. Oke, ya. Yang Bapak sebutkan tiga tadi, silakan ditulis di kertas. Ada kertas itu? Ya Bu. Sebentar. Tiga huruf tadi ditulis yang besar, kemudian tunjukkan di kamera. Ya, tunjukkan di kamera. Kata tadi yang menurut Bapak itu adalah bacaan. Sebentar Bu. Ya, Pak. Ayo Pak, waktunya habis Pak. Ya cepat. Tunjukkan Pak di kamera, di kamera. Di kamera. Di kamera Pak. Sawaun alaihim. Mana tulisannya mana? Oke, agak mendekat ke atas, mendekat. Ya, agak kiri. Ya, oke. Terus bawahnya Pak, bawahnya. Yang ketiga. Yang ketiga. Iya, ya sudah Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita terus ditingkatkan ya dalam aspek pembelajarannya. Ya, terima kasih Pak Hasan Bu Saleh. Kemudian Pak Toha bisa masuk. Ya, silakan. Terima kasih.